Suami berkali-kali ketahuan selingkuh, tapi kali ini suami berselingkuhnya sedikit berbeda karena kelihatannya sangat serius, berselingkuh dengan atasannya sendiri di kantor, and then udah sering kali ditegur dua-duanya, tapi nggak ada yang mau mengaku. Cuma semua bukti-bukti sudah sangat mengarah. Jadi ini berselingkuhnya satu kantor ya, karena sama atasannya sendiri. Lalu suami masih ngasih uang, masih ngurus anak-anak seperti biasa. Dan kitanya pun nggak bekerja, jadi hanya ibu rumah tangga. Ini aku sudah muak banget di kondisi ini. Aku harus apa? Aku bener-bener pengen bercerai, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Intinya aku udah nggak tahan lagi sama suami. What am I supposed to do? Yang barusan itu adalah cerita one-on-one dari salah satu teman kita yang sesi sama Mimi langsung ya. Jadi suami kesekian kalinya ketahuan selingkuh sama janda. So it's not the first time. Jadi suami memang udah sering banget ketahuan selingkuh. Kayak udah habit gitu ya, udah tabiat. Selama 15 tahun ini udah sering berkali-kali ketahuan. Tapi biasanya istri selalu kuat gitu ya. Dia bilang kayak, aku udah lah Mi, udah males gitu, udah capek ngurusin suami yang begini terus gitu ya. Aku juga gak kerja gitu. Anak-anak juga masih pada kecil-kecil gitu. Anaknya 3, 2 anak kandung, 1 anak sambung bawaan suami. Terus tapi dia bilang bahwa yang kali ini tuh Mi rasanya beda gitu loh. Aku yang bener-bener gak sanggupnya itu karena yang kali ini aku ngerasa suami itu pakai perasaan banget dan sangat melindungi, sangat baper deh, intinya sangat bucin sama si bosnya ini. Meskipun gak pernah ngaku, bahkan dua-duanya tuh udah sering dikonfront, udah sering ditegur, tapi dua-duanya sama-sama gak ngaku. Si bosnya pun selalu bilang kayak kalau ditegur tuh kayak, gak mungkin lah saya sama suami kamu, bukan tipe saya, rendahan, bawahan kayak gitu, bla bla, selalu kayak begitulah ya. Gak pernah mau ngaku, tapi intinya bukti-bukti itu udah banyak banget, termasuk bukti chatting pastinya, bukti teleponan. Karena ternyata handphone suaminya ini akhirnya disadap gitu lah ya sama istrinya. WhatsApp-nya tuh di-cloning dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya udah ketahuan banget, cuman mereka berdua ini gak pernah ngaku gitu lah. Nah, posisinya teman kita ini, kita sebut aja misalnya Rosa ya. Posisinya teman kita Rosa ini, jadi dia udah di titik yang muak banget, udah gak kuat, udah pengen bercerai banget dari suami, tapi belum bisa, yaitu karena gak kerja, anak-anak masih kecil, kebutuhannya masih banyak. Tapi udah sangat tersiksa banget dengan kondisi ini. Udah bener-bener kena mental, stres berat. Cuman gak tahu, bener-bener bingung harus apa gitu. Pengen maju ninggalin belum bisa. Tahan tapi gak kena mental juga gak bisa. Jadi kondisinya bener-bener kayak berdarah-darah banget lah ya. Relate teman-teman sama cerita ini. Mimi yakin pasti banyak ya teman-teman kita yang juga mengalami hal yang sama, yang relate sama cerita teman kita Rosa barusan. Mungkin konten ini berarti bisa kita tonton sampai habis ya. Sebelumnya teman-teman ya, kalau jawabannya adalah langsung bercerai, tentu kita nggak akan ketemu di konten-konten Mimi ya. Mimi nggak akan bikin konten ini dan nggak ada masalah dalam hidup teman-teman. Kita nggak perlu saling menguatkan karena begitu suami ketahuan selingkuh dan kita nggak sanggup, kita udah bisa langsung menceraikan. Masalahnya balik lagi, kita tahu kalau udah seberdarah-darah apapun, udah senggak sanggup apapun, keputusan untuk bercerai itu gak segampang itu dilakukan. Meskipun kita udah pengen banget, bahkan udah berkali-kali ngucap pengen cerai. Bahkan mungkin udah pisah ranjang, udah beda kamar, udah beda tempat tidur, udah gak pernah ngapa-ngapain. Tapi yang namanya keputusan untuk bercerai itu tetap sulit untuk diambil dan gak semudah itu mutusinnya. Nah, karena kondisi inilah kenapa kita ketemu di konten-konten Mimi. Kenapa sih teman-teman bisa relate sama konten-konten Mimi? Ya karena balik lagi, kalau tadi jawabannya langsung bercerai, ya udah berarti kita semua baik-baik aja, gak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah kan begini ya. Jadi kita udah bener-bener gak sanggup lagi sama pernikahannya, gak kuat lagi sama orangnya, tapi gak bisa bercerai dan gak bisa berdamai dengan kondisi ini juga. Jadi kita tuh berdarah-darah terus. Aku harus apa Mi? Dia tentang kekuatannya selama 15 tahun terakhir menghadapi suami yang udah sering banget selingkuh, ketahuan selingkuh sama janda-janda inilah gitu. Kalau kamu kuat selama 15 tahun kemarin bertahan ngadepin suami yang seperti itu, kira-kira kamu kuat nggak kalau harus menghabiskan 1-3 tahun lagi ke depan untuk bertahan di tempat yang sama, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Jadi salah satu alasan menurut Mimi kenapa menjadi sangat nggak kuat untuk jalin adalah karena kitanya terlalu fokus mikirin suami. Kitanya terlalu menginginkan dia berubah. Kitanya terlalu fokus ngulik-ngulik musik dia, mikirin dia terus,
punya harapan-harapan dan berekspektasi orang ini akan berubah. Padahal setelah 15 tahun berusaha untuk merubahnya, faktanya dia nggak juga berubah. Kita udah melakukan berbagai macam cara, kitanya udah mulai berubah, kitanya mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, bahkan kita udah sampai melakukan berbagai macam cara intinya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Suami kita tetap menjadi suami yang kerjanya tukang selingkuh. Artinya kan berarti apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita upayakan untuk dia itu nggak berhasil. Selain hasilnya adalah menyakiti kita lebih dalam lagi. Menurut Mimi, ikhtiar kita, usaha kita untuk ngulik-ngulik suami ini udah terbukti selama 15 tahun tidak berhasil. Makanya Mimi bilang, bagaimana kalau sekarang kita bertahannya beda cara. Kalau tadinya ngulik-ngulik suami, yang kali ini kita bertahan tapi ngulik-ngulik diri sendiri. Fokus ke diri sendiri. Menginginkan, mengidam-ngidamkan kita yang merubah cara-cara kita, merubah strategi-strategi kita, merubah tujuan-tujuan kita, merubah goal-goal kita, merubah cita-cita masa depan kita. Jadi cita-cita, tujuan-tujuan, dan pergerakan-pergerakan yang pastinya terbaik buat masa depan kita dan anak-anak, mensejahterakan kita dan anak-anak. Mimi bilang, kita tuh kalau berusaha nggak ada time framing, nggak ada waktu, pasti akan kayak merasa terombang-ambing karena akan berpikir gue mau sampai kapan kayak gini. Makanya Mimi ajak teman-teman itu mikir simple supaya kita punya harapan untuk diri kita sendiri. Contoh, Mimi bilang sama Rosa, Ros, sekarang gini, kalau kamu bisa bertahan 15 tahun, Mimi boleh nggak minta kamu bertahan 1 tahun lagi, tapi selama 1 tahun ke depan yang kamu lakukan bukan musik-musik suamimu, tapi mengusik-musik dirimu sendiri. Selama setahun ke depan, kamu kasih waktu untuk diri kamu sendiri, pulih, sembuh, menemukan sumber kebahagiaan, dan menjadi sejahtera, mandiri finansial. Kita udah tahu nih ya, kita fokus ngurusin suami aja, mengharap-harap dia aja tuh nggak ada hasilnya. Bagaimana kalau kita pakai waktu 1 tahun ke depan untuk fokus sama diri sendiri dan ngulik-ngulik diri kita sendiri. Kita pulihkan diri kita temukan sumber kebahagiaan, kita sejahterakan diri kita mandirikan finansial diri kita. Jadi selama 1 tahun ke depan, daripada kita kebingungan, berdarah-darah memikirkan ini semua, let's stop all that, kita berhentiin itu semua dan kita fokus mikirin diri kita. Oke, gue nih udah hancur banget, gue nih udah terluka banget, gue nih udah stres banget, gue nih udah gila banget. I wanna focus on me now. Gue mau fokus sekarang, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau menemukan kebahagiaan dalam diriku. Aku mau menyayangi diri aku mau menghargai diri aku mau memberikan kesempatan untuk diriku bisa merasakan kebahagiaan meski langit runtuh sekalipun. Jangankan suami selingkuh, langit runtuh aja kita bisa tetap bahagia. Ingin memberikan kesempatan 1 tahun ke depan untuk diri aku sendiri bisa merasakan kebahagiaan meskipun hidupku selalu dalam ujian. Karena banyak orang yang bisa, berarti aku juga bisa. Kuncinya 1, rubah tujuannya, rubah cita-citanya. Kalau tadinya tujuannya pengen suami berubah, pengen suami baik, kali ini tujuannya kita rubah jadi aku mau bahagia, aku mau baik, aku mau bahagia, aku mau berubah jadi lebih bahagia, jadi lebih sejahtera, jadi lebih mandiri. Fokusnya dibawa ke situ. Setiap hari, setiap detik, setiap menit konsisten. Kumpul, ngobrol sama orang-orang yang akan selalu mengingatkan kita untuk fokus dengan tujuan itu. Tonton, dengerin, nyanyiin, apapun itu yang membuat kita bisa termotivasi untuk tetap fokus pada tujuan yang baru ini. Dengan cara-cara yang baru ini. Karena fokus mikirin suami, ngulik-ngulik suami 15 tahun lamanya tetap gak ada hasilnya. Dan chances untuk suami berubah itu hampir 0% alias 0%. Tapi kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita mulai mau ngelihat diri kita, tahu apa yang paling layak untuk kita dapetin, know what we deserve, belajar menyayangi diri kita, mencintai diri kita, menghargai diri kita, sampai kita nggak akan membiarkan apapun, siapapun, kejadian apapun melukai kita. Menurut Mimi itu lebih menjanjikan untuk memberikan hasil yang cemerlang buat hidup kita. 1, jadi 1 tahun ke depan kita pakai untuk memulihkan diri. Dan Mimi mau, bisa nggak Rosa kamu bertahan 2-3 tahun ke depan untuk kamu mempersiapkan finansialmu. Jadi mulai sekarang nabung yang banyak, mulai buka usaha, mulai kerja, mantepin karirnya. Kita fokus selama 3 tahun ke depan untuk ngumpulin pundi-pundi supaya kalaupun 3 tahun lagi ternyata keputusan tetap sama mau bercerai, kita tuh dalam kondisi yang udah siap supaya hidup kita dan anak-anak nggak konyol. Kalau 15 tahun aja kita bisa menunggu dan berusaha meskipun gagal hasilnya, masa untuk berusaha 1-3 tahun lagi dengan cara yang baru, dengan hasil yang kemungkinan akan lebih baik, kamu nggak bisa sih? Daripada cuman capek, kebingungan aja harus apa, lebih baik bertindak yang positif dari sekarang. Nah, cara nguatinnya gimana Mi? Cara memantapkan dirinya gimana Mi biar kita bisa melakukan ini? Itulah yang biasanya akan Mimi penetrasi barengan sama teman-teman yang sesi langsung one-on-one sama Mimi, baik itu via telepon maupun yang ketemu langsung. Jadi buat teman-teman yang juga mungkin pengen sharing langsung sama Mimi, ingin saling menguatkan, ingin bersinergi, berbagi energi, bisa hubungin link di bio untuk jadwal sama tim Mimi, kira-kira bisa ketemunya sama Mimi kapan. Yuk sama-sama kita rubah cara-cara kita menghadapi ujian rumah tangga ini biar hasilnya lebih membahagiakan. Amin.